Sebelumnya ini ya, salam toleransi ya Kak. Ya. Ya, ini saya kan ada keganjalan gitu ya. Kenapa ya di dalam Islam itu apa ada Nabi Isa gitu ya katanya. Kalau di Kristen dengar-dengar tuh yang dituhankan yang namanya Yesus itu kan, yang di Islam kan Nabi Isa ya kan Kak. Terus kenapa di situ kok dari ibu, kenapa namanya tuh kalau ibunya Nabi Isa kan Bunda Maryam, terus di Kristen juga Maria gitu Kak, hampir-hampir sama, itu gimana Kak? Karena Quran nyontek Kak, nyontek kitab kami. Kan kalian itu mengaku kalian itu membenarkan atau mengkonfirmasi kitab kami gitu. Jadi dari manakah Muhammad tahu kisah-kisah tentang nabi-nabi dan rasul-rasul, juga bahkan Bunda Maria? Karena pasti baca Alkitab kami gitu. Karena orang Arab ya, orang Arab waktu di zamannya Nabi itu bersinggungan dengan bidat-bidat dari Kristen. Jadi sedikit banyak mereka itu mengenal. Dari situ, dari bidat-bidat itu. Jadi kenapa bisa sama? Ya karena Muhammad pasti udah baca kitab-kitab kami. Gitu. Iya. Tapi kak yang saya ketahui dan pelajari, Nabi Muhammad itu kan tidak bisa baca dan tulis. Paslah bukakan dalilnya. Ada. Nabi Muhammad itu bisa nulis Kak. Kakak nggak tahu? Bisa baca dia. Enggak, dia saya dengar tuh nggak bisa baca gitu. Bukakan dia. Oke, ini di Quran ya. Di Quran ada Kak. Kakak mungkin belum selesai baca Qurannya Kak. Di Quran ada. Iya. Nabi Muhammad itu membaca. Saya juga masih belajar Kak. Cuma saya sering lihat live Kakak. Cuma kok kenapa saling apa ya? Kalau menurut saya saling menjatuhkan gitu Kak. Jadi ya sebenarnya kita lihat dulu ya. Enggak, kita mah nggak ngejatuhin Kak, karena memang nggak ada dalilnya. Silakan Fasla. Ini gue seneng. Soalnya Al-Quran ini Bu, apa namanya, menghujat iman kami. Teman-teman satu-satu ya Bu Sutini, ini orangnya baik kok. Nah ini Kak, yaitu ya Al-Bayyinah ayat 2, seorang Rasul dari Allah Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu Kak, itu bisa baca. Nah hadisnya minta lagi Faslab, dia nulis minta pulpen. Oke. Ini kita tuh bukan mengklaim ya Kak, nyontek ya Kak, karena ada juga hadisnya yang mengatakan temennya Nabi itu memang udah membaca kitab-kitabnya orang Yahudi. Yang seperti saya bilang nanti, tapi ini dulu kita buktikan dulu bahwa Nabi Muhammad itu bisa menulis, membaca dan menulis. Oke, wait ya. Bukhari 111. Oke, sip. Ya. Oke, kita baca di Sahih Bukhari 111 dengan derajat sahih. Atau Mbak Sutini mau baca? Nah, silakan. Mbak Sutini. Ini jangan-jangan dia nggak? Iya. Nah itu, ketika Nabi menceritakan kepada kami, Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada Ibnu Wahab berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi Muhammad parah sakitnya, beliau bersabda, berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Umar berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada kitab buah yang cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah kalian menjauh dariku. Tidak pantas terjadi perdebatan di hadapanku. Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, sesungguhnya musibah segala musibah adalah apa yang menghalangi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan niat beliau menuliskan untuk mereka catatan tersebut karena perselisihan dan perdebatan mereka. Kata kuncinya di sini, Kak. Gini ya Kak, maaf ya, itu bukannya waktu Rasulullah waktu pada sakit yang parah ya, jadi itu udah apa ya, udah selesai risalahnya, maksudnya udah dia itu udah saya juga Yang masih jelasnya belajar ya, bisa Kak. baca, bisa tulis, Bu. Tinggal bukakan saja dari mana sumbernya itu pas lab yang ini. Yang itu. Kitab Yahudi Ya, 31. yang itu. Iya. Jadi dia dari mana dia sudah nyontek salah pulanya. Yes, ini. Jadi silakan dibaca Hasan Sohi ya, aman ya. Silakan dari sini aja Kak, langsung Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk mempelajari tulisan orang-orang Yahudi. Lalu aku memberi penulisan orang-orang Yahudi untuk beliau. Zaid berkata, demi Allah, sungguh aku tidak merasa aman kepada orang-orang Yahudi terhadap tulisanku. Lalu aku mengajarinya dan hanya berlalu setelah mempelajarinya dan hanya berlalu setelah bulan aku telah menguasainya. Lalu aku menuliskan untuknya apabila beliau ingin menulis dan aku membacakan untuknya jika beliau mendapat surat. Itu bukan setengah. Nih ya. Aku merasa tidak aman kepada orang-orang Yahudi terhadap tulisanku. Lalu aku mempelajarinya dan hanya berlalu setengah bulan aku menguasainya. Nah, ini baca kitab-kitab Yahudi. Lalu aku menuliskan untuknya apabila beliau menulis. Dan aku membacakan untuknya jika beliau mendapat surat. Nah ini dikit ya. Zaid bin Sabit ini kakak tahu nggak siapa? Salah satu penulis Quran. Ya, asistennya Muhammad, betul. Dia termasuk sahabatnya, Kak. Betul. Iya, Sahabatnya benar. Rasulullah. Ya, jadi tahu terbukti, dari Bu, mana ya. kan? Tahu dari Bisa mana baca, kan? bisa tulis dan mempelajari kitab Yahudi. Nah, Jadi itu. tahu kan Kak, kenapa Tapi- nama-namanya sebentar? Kenapa nama-namanya bisa mirip? Lu karena Said bin Thabit itu mencontek dari kitabnya orang Yahudi. Gitu. Jadi kenapa kok bisa sama? Bukan dapat risalah. Tuhan kami beda, nabi-nabi kami beda, cuman dia hanya setengah bulan, hanya butuh waktu setengah bulan untuk mempelajarinya dan memberikannya kepada nabi kalau mau. Udah ngerti di sini? Jadi Makanya sudah dasar- nyontek salah pula. Dasar kami tuh nggak sembarangan itu. Jadi kami ini nggak ada menghujat. Itu dalil semua dari literasi Islam. Gimana Kak Suki nih? Udah terjawab ya kenapa agak mirip ya? Karena mereka baca kitab kami. Gitu. Itu jangkriknya bunyi, berarti benar. Jangan gitu Pak Ladu. Ini bikin orang takut loh kau Pak Ladu. Jangan. Tidak, jangkriknya yang bikin takut kita ini. Host. Ya, terima kasih ya Kak udah diizinkan untuk gabung. Mungkin Kakak ada lagi mau bertanya nggak apa-apa? Ada lagi, Bu? besok, insya Allah besok kalau gabung Ya. lagi. Kasut ini mau tahu aja. Kasut ini tahu nggak ada toko kartun namanya Tarzan? Tarzan? Iya Tarzan. tahu. Ada ya? Iya. Oh ya udah, oke. Gak perlu berlebihan buat dapet lebihnya jalan-jalan. Karena cukup dengan Danamon Lebih Pro, kamu bisa punya 9 mata uang dalam satu tabungan. Dan Red Valence Maksudnya nggak jelas, jangan ngatung dong. Ya, jadi gini, aku mau kasih tahu ya salah satunya kenapa bisa ada. Teman-teman mungkin pernah tahu kisah Tarzan, pasti ya. Nih. Ya, kita yang dari kecil udah terbiasa nonton film kartun ya, zaman-zaman angkatan saya. Nah, Tarzan itu ternyata memang adalah tokoh nyata. Tokoh bukan tokoh fiktif. Ya. Itu adalah kisah tentang orang yang bernama Midlin. Dia orang kaya dari Inggris. Tahu saya dia dari Inggris nih kalau nggak salah. Betul. Nah ini nih ya namanya. Nama aslinya adalah dia seorang bangsawan yang namanya Earl Streatham
William Charles Midlin. Ia adalah putra Earl asal Inggris yang meninggal tahun 1937. Nah, pada suatu ketika si Earl ini kabur dari rumahnya, dia ikut kapal barang ya. Dan setelah dia ikut kapal barang, dia nyampe ke Afrika. Kalau nggak salah Kongo atau apa ya? Daerah mana ya? Dia nyampe di Afrika, dan di Afrika itu ternyata dia jadi kebingungan sudah sampai sana mau ngapain, dan dia nyampainya nyasarnya di hutan, dan dia hidup sama seekor primata di hutan yang Midlin tadi, anak bangsawan tadi. Dan setelah dia menjalani kehidupan dengan primata, dia dirawat dan dia kembali lagi ke kota dan kembali lagi ngikut kapal pulang ke rumahnya. Dia menceritakan hal itu kepada seorang jurnalis yang namanya Thomas Llewellyn Jones di dalam majalah Men's Adventure. Nah, karena dia cerita kepada orang ini, maka kisahnya terinspirasi menjadi tokoh Tarzan, gitu. Tokoh Tarzan, dan dibeli sama siapa? Disneyland, nih ya. Jadi tokoh Disneyland, Tarzan, gitu kan? Nah, sekarang saya tanya, si Midlin ini sama Tarzan kisahnya mirip nggak? Beda. Kisahnya mirip Pak Radu. Mirip. Mirip ya? Sama-sama dibesarkan sama gorila di hutan. Betul. Tapi yang faktual yang mana? Yang William Charles Midlin atau Tarzan? Midlin. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Di antara Isa dan Yesus pasti ada tokoh yang real, yang bisa terverifikasi oleh sejarah, ada saksi mata. Tapi kalau ceritanya nggak jelas, ya bisa jadi itu sama kayak Tarzan. Itu sama aja kayak mengimani Tarzan. Ya, ada dua tokoh yang kisahnya mirip, satu faktual, satu dongeng. Nah, sekarang kalian mau pilih yang mana? Itu aja. Nangkep ya? Kira-kira. Nangkep Kak, analoginya seperti itu Kak. Iya, saya tahu Kak. Gini ya Kak, sebelum saya turun, dulu tuh saya kan juga pernah ikut ya sama Pak Pendeta gitu. Orangnya itu baik banget, jadi dia itu tidak pernah tidak pernah mencela Islam, atau bahkan dia sangat menghargai sekali karena saya kerja di situ. Jadi jadi kalau saya lihat live kakak gini, ada yang kayak menghina, Seolah-olah kayak misalkan. menghujat ya, seolah-olah kayak menghujat Ya, ya. menghujat tuh rasanya tuh kok beda ya sama yang saya ikutin dulu. Pak Boleh Pendeta tahu tuh Bu, baik kira-kira banget. satu yang Ibu merasa hujatan dari kami Bu? Banyak Satu saja. banyak Baladu banyak. Satu saja Ya Bu. katanya Yang tuh Islam gini kan. Sebenarnya kan nggak harus seperti itu kan Kak. Dulu Pak satu Pendeta saja Bu juga yang Ibu menekankan. dengar. Baladu biarin aja dia, biarin. Silakan Kak, silakan. Dulu tuh Pak Pendeta itu dulu juga bilang gini ya, kita harus saling menghargai kan. Yang namanya keyakinan itu kan memang tidak bisa dipaksakan ya Kak ya. Saya itu walaupun dia baik, tapi saya itu masih belum yakin kayak gitu. Jadi saya kok belum yakin nggak, saya masih yakin keislaman saya kayak gitu di dalam hati itu. Ya. Jadi walaupun baik, saya juga mendoakan Bapak, semoga Bapak dapat hidayah. Saya berdoa seperti itu Kak. Jadi kan kalau kita meyakini, misalkan kakak meyakini Tuhan Yesus ya, itu kan pasti yang lain kan pasti kan nggak benar kan, agama lain kan nggak benar. Nah seperti itu. Begitu juga dengan Islam, kalau kita yakin Islam itu agama benar, berarti yang lain kan nggak benar kayak gitu kan Kak. Ya betul. Jadi- betul. Saya setuju jadi- Kak, karena sama seperti ada dua orang ibu, dia mendidik anaknya itu juga dengan cara yang berbeda. Ibu yang satu kalau ngelihat anaknya itu main di comberan, ada yang bodoh amat. Itu menurut ibu baik nggak? Nah ada ibu yang satu, anaknya main di comberan, dikasih tahu, nah itu kotor, jangan ke sana. Kira-kira menurut ibu yang mana lah ibu yang benar ini di antara keduanya? Yang diem aja anaknya kotor, atau yang memberitahu anaknya itu kotor kalau masuk comberan? Kalau saya yang milih yang memberitahu. Biar Nah nggak- ini kami biar lagi nggak yang ibu yang itu, bapak yang ibu bilang tadi, ya bosmu itu dia lebih nggak peduli sama keselamatan Anda. Saya katakan itu. Kenapa? Kami ini tidak menghujat. Kayak tadi Mbak bertanya, saya punya dalil untuk itu, dan ini kebenaran. Sama seperti seorang ibu yang ingin memberitahu
anaknya jangan main kotor karena itu kotor. Jangan masuk got, jangan masuk comberan. Inilah yang sedang kami lakukan. Jadi Anda sebagai anak, ya silakan pilih. Benar yang mana? Tadi Mbak udah bagus sekali itu logikanya. Memilih ibu yang memberitahu. Kami mengasihi Bu Sutini. Kalau ada anak salah, harus diberitahu yang benar. Bukan anak salah didiemin. Itu bukan bentuk toleransi. Itu bentuk tidak mengasihi. Kalau ibu yang benar mengasihi anaknya, dia akan menghajar, menegur dan menghajar. Tetapi ibu yang tidak mengasihi anaknya, adalah biarin waktunya mati-mati, waktunya sakit-sakit, itu ibu yang gak bertanggung jawab. Gitu. Gimana? Ya gak apa-apa, ini direnungkan aja. Niat kami ini bukan ada mengolok-ngolok iman siapapun. Karena yang kami katakan, yang kami sampaikan, ini berdalil. Tapi kan tergantung perspektif tiap orang menangkap apa yang kami mau sampaikan. Lah ini kami nggak bisa memaksa. Pro dan kontra itu pasti ada. Kita napas aja ada salah, ya kan? Kita cantik aja salah di mata orang. Buat orang-orang yang tidak berpikir positif dan dewasa. Jadi Bu Sutini pun kalau mengatakan Bapak yang tadi bagus bertoleransi, tapi kami lebih mengasihi Bu Sutini dan teman-teman Muslim di sini. Itu. Tidak lebih dari itu. Ya sebenarnya dalam hati saya juga semoga kakak dapat hidayah. Yang juga berdoa seperti itu kak. Nggak apa-apa. Saya yakinnya kan yakin Islamnya kan bahwasanya agama Islam tuh benar kan gitu. Jadi saya juga berdoa semoga kakak dapat hidayah kayak gitu. Pasti Kak, semua orang kalau udah mengimani sesuatu pasti mereka merasa iman dia benar. Tapi bisa nggak diuji? Iya, masalahnya di situ, betul. Tuh, pengujian itu penting. Saya menghargai kakak. Agama saya paling benar. Saya nggak pernah menolak itu. Karena saya pun pernah di posisi kakak. Saya juga, kakak mungkin akan berpikir, loh si Agatha pasti lebih mengimani imannya. Tetapi, menguji itu penting. Iya. Itu. Masalahnya Apakah- banyak orang, masalahnya Pak Ladu, banyak orang ya, udah comfort di Iya. agamanya, udah dia nggak mau menguji kebenarannya itu. Sama Iya, itu kayak masalah- ibu-ibu yang anaknya tadi udah masuk comberan. Udahlah nanti hidupnya itu mati-mati, waktunya hidup-hidup. Udah pokoknya kuserahkan semuanya kepada Allah. Toto besok Cuma masalahnya tetanus. apakah Ibu Sutini tahu ajarannya? Itu yang Nah masalahnya. itu dia nggak tahu di dalam comberan itu banyak berapa juta Makanya Bu bakteri dan Sutini, kuman. kadang ada teman-teman Bu Sutini di sini merasa terhujat karena dia tidak tahu ajarannya. Kami kan Ya. buka data, kami tunjukkan ini. Tadi Inilah Kak Sutini kalian. Tadi Kak Sutini dapat kan jawabannya, alasannya tadi pertanyaannya kok bisa sama yang di kitab kami, di kitab kalian Iya, udah tahu kan? Ada jawabannya. Kenapa? Karena kami menguji. Kami bukan beriman buta di sini. Betul nggak Pak Prof? Betul. Soalnya gini kak, di Ustadz kami bilang tuh sebenarnya pengikut Yesus tuh ya kita ini, bukan kayak gitu kan. Jadi pengikut Yesus itu sebenarnya kita, karena yang disalib itu kan namanya kan Yudas gitu. Jadi waktu disalib Tuhan Yesus itu diangkat sama Allah kan, jadi diganti dengan Yudas itu tadi kan. Jadi saya berpikir dalam hati, berarti orang-orang yang pengikut Yesus tuh terbohongin dong kan, kayak gitu kak. Jadi kalau ya itu namanya keimanan ya kak. Jadi saya bukannya menghina Bukan atau keimanan menghujat. namanya itu penghujatan karena nggak ada dalilnya. Pak Ladu, Nggak ada dalilnya kan? biarin dia selesai. Lanjut Kak Sutini. Oke. Jadi saya bukannya menghujat keimanan Enggak. kakak atau Enggak, kami enggak terhujat. terus siapapun ya. Cuma yang saya herankan juga itu tadi yang kayak saya live gabung live kemarin tuh kak sama kakak. Tapi Kak, udah pernah nanya Ustadz, yang namanya Yudas itu yang diserupakan itu ada nggak datanya? Kakak nggak nguji kan? Kakak nggak mau Belum. Kakak nggak mau menguji, Cuma dalam padahal karena gini Kak, mana Quranku? Padahal Kak, Allah aja bahkan nggak kenal Yudas. Allah itu nggak kenal Yudas. Saya udah buka ini. Allah nggak pernah menarasikan Yudas. Tapi kenapa Ustadz itu lebih jago dari Allah? Karena kakak nggak mau nguji. Terus kakak menelan mentah-mentah dan mengatakan, kasihan ya. Banyak kok yang di sini. Kasihan ya orang Kristen dibohongin. Padahal yang disalib Yudas. Di sini Allah bahkan nggak tahu nama yang diserupakan.
Itu akal-akalan dari itu si pencontek yang tadi udah dibukain si Paslap. Nah, sementara Allah nggak menarasikan apapun. Kakak nggak mau muji, terus banyak yang kemakan. Nah ini tadi, dari kebohongan satu orang, kalian semua dibohongi. Bisa nggak kami diam untuk kalian yang dibohongi ini? Nggak bisa, karena kami mengasihi kalian. Ya, Kak, sekarang gini Kak, murid-muridnya Yesus, itu semua ngelihat dengan mata kepala mereka. Sementara Allah dan Muhammad nggak ngelihat apapun. Mereka hanya mengasumsikan dari apa yang mereka dengar. Mereka bukan saksi mata, tetapi saksi mata itu adalah para rasul ini. Kakak memang lagi-lagi nggak mau mengujinya, tapi kakak menelan mentah-mentah fitnahan itu. Nah, ini sangat saya sayangkan, dan banyak yang kemakan kayak gini, semua rata-rata kemakan. Termasuk yang di bawah ini selalu bilang, Tuhanmu Yudas, Tuhanmu Yudas. Kami mau ketawa ya Pak Ladu ya, kita mau Iya. ketawa. Kalian Oh, dibohongin, udah nggak ada data. Karena gini Kak, iman Islam aja Kak, itu tergantung dari apa? Pendapat ulama-ulama, ulama ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini. Nabi Muhammad aja nggak pernah ngomong Yudas. Coba Kak, logikanya aja. Muhammad aja nggak kenal siapa Yudas. Kok bisa ulama mau kenal Yudas? Allah aja nggak kenal Yudas. Ngeri nggak Kak? Kakak dibohongin kayak gini Kak. Gimana menurut Kakak? Ya gini Kak, sebenarnya kalau Ustadz itu pasti bawa data ya, nggak mungkin lah Kak kalau dia Tanya. asal ngomong. Next gitu. time tanya Iya, dan uji makanya Kak. Nanti Kakak datang lagi Saya ke sini. juga mau bertanya. Ya, karena di sini Kak, kami bisa menjelaskan. Saksi orang-orang yang hidup dengan Yesus ya Kak, ini banyak kan Kak. Menyaksikan Yudas itu gantung diri sebelum peristiwa penyaliban. Terus 700 tahun setelahnya, 7 abad setelahnya, ada gosip satu orang diserupakan. Saksi nggak ada, bukti nggak ada. Kakak percaya yang mana? Orang-orang yang menyaksikan Yesus, yaitu murid-muridnya yang banyak itu rasul, yang dikonfirmasi bahkan divalidasi sama Quranmu, nama rasul-rasulnya. Atau kakak percaya sama satu orang yang nggak jelas juntrungannya? Ah, silakan, pilihan ada di kakak. Boleh bertanya lagi Kak? Boleh. Iya, Silakan, Pak masalah Ladu. ini ya, saya juga tidak tidak sepenuhnya tahu. Cuma saya pernah dengar ya, katanya itu ada Pak Pendeta yang bilang dulu ya, itu dulu sekali, nanti akan ada nabi terakhir, yaitu namanya Muhammad kayak gitu. Kakak itu saya juga nggak tahu ya Kak, itu di Al-Quran atau di hadis, tapi saya pernah dengar gitu, Ustaz tuh dakwahnya seperti itu, nanti akan ada nabi terakhir kayak gitu juga, yang ngomong juga Pak Pendeta Kak itu dulu. Oke, saya tanya Kak, yang waktu kiamat datang siapa? Kenapa? Yang terakhir kali datang waktu kiamat siapa di iman Islam? Yang terakhir, maksudnya yang Yang dibangkitkan gitu. yang datang di Iya, itu hari Nabi akhir. Isa Kak. Ya udah berarti Itu yang Isa. terakhir. Nabi terakhir. Terus kakak percaya lagi Bukan, ada Muhammad? maksudnya itu Setelah Yesus nggak ada lagi maksudnya Nabi. yang datang itu Nabi Isa itu waktu hari kiamat, bukan Ya iya itu kan terakhir datangnya. datang kan. Sekarang saya tanya, Nabi terakhir siapa? Yang terakhir datang dong. Kalau- Secara logika Kak. Secara logika. Bisa nggak Nabi itu diutus kalau Nabi sebelumnya belum mati? Gak bisa. Soalnya kalau dalam Islam itu ada 4 nabi yang sampai sekarang masih hidup Kak ya, termasuk Nabi Isa itu tadi. Kak, Muhammad kenal nggak nabi-nabi itu Kak? Memang dia nggak kenal Kak, tapi Wow, kakak percaya? risalahnya itu kok sesuai kayak gitu loh Kak. Jadi saya Sesuai sama apa? Sesuai sama apa? ya misalkan ya sesuai dengan apa ya? Dengan Jadi contoh asumsi, dari dengan logik. asumsi ustadz-ustadz. Ya iya orang mereka yang ngarang. Bukan. Maksudnya gini Kak, sesuai dengan kenyataan yang ada di dunia kayak gini Mas. Contohnya tuh? misalkan kan ya, contohnya kalau kita minum itu kan dalam hadis ya, kalau minum tuh nggak boleh Duduk. berdiri kayak gitu kan, disuruh
duduk terus baca bismillah. Nah, itu pakai tangan kanan. Kalau kita minum pakai tangan kiri itu minumnya syaitan kan. Sebentar kak. Jadi itu- Sebelum Muhammad ada, terus orang itu nggak bisa minum kah? Nggak tahu cara minum Atau begitu. Nuh itu goblok? Atau Ibrahim itu tolol? Keterbelakangan mental sampai nggak bisa minum, sampai diajarin? Atau Kayak ceboknya gitu, saja. Kak. Host yang ceboknya, host bagus yang ceboknya. bukan Kak, itu. coba lah kak. Maksudnya Gini ya, maksud aku gini, kayak kelihatan banget orang-orang keterbelakangan mental, ketimbang minum pun diajarin kak. Manusia ini diciptakan berakal kak. Bahkan kak, kakak boleh survei ya. Ini kebodohan di dalam imanmu ya. Kau boleh survei anak kecil ya, tanpa diajarin minum, tanpa dikasih tahu omongan pun, dia kalau ngelihat ibunya minum, dia tahu minum kak. Itu tanpa Gini, Kak. dalil kak, tanpa dalil. Sebentar Loh, kok ini Kak. kakak Cuma mau setan. maksudnya minum itu kan di teks dari ilmu sains itu ternyata benar kalau minum sama berdiri juga tidak bagus tuh kesehatan kayak gitu loh Kak. Kesehatan, oke. Yang kalau begitu Ya. itu kesehatan. Mana yang lebih sehat, Bu Sutini, orang Islam atau orang Cina yang minumnya mau duduk kah, mau berdiri? Mana yang lebih sehat? Ya menurut saya ya yang lebih duduk itulah Pak. Mana ada orang Cina saja umurnya panjang-panjang. Panjang-panjang. Iya. Berarti ya mereka lebih sehat. Bu. Sekarang gini kak, nggak usah lah ngomongin kayak gitu ya. Kalau kakak cocokologi kayak gitu, minum lebih sehat, lebih apa kak? Sekarang saya tanya kak, orang sehat itu bisa nggak kak kira-kira dibangkitkan sama Allah? Satu aja kak, nggak usah lah kita perihal yang kayak remeh-temeh gitu ya, nggak penting banget gitu. Satu orang yang bisa Allah bangkitkan dari kematian, ini baru. Kalau kita ngomongin kayak gitu kak, anak bayi udah saya bilang kalau dia lapar dia bisa minta makan. Bahkan bayi yang ditinggal ibunya pernah ada di TV itu dia makan apa aja tanpa diajarin. Sekarang ke situ dulu kak, jangan ngomongin sehat dulu. Bisa nggak Allah membangkitkan satu orang aja? Ya Allah akan membangkitkan semua. Masih hamba-Nya. janji. Kakak masih kemakan janji. Kakak belum dapat bukti. Ya contoh-contoh kayak gini kak. Ada orang jutawan datang ke kakak. Aku janji bakalan beliin kau ini banyak. Janji aja. Kakak nggak kenal. Kakak percaya nggak? Bakal dipenuhi janjinya itu. Kakak nggak kenal sama sekali nih orang siapa. Ntar gue beliin Kalau lu kita nggak kenal ya Lexus. nggak percaya lah tuh. Tapi kakak Iya. kenapa percaya dengan yang Tuhan yang kakak tidak kenal? Itu iman kalian. Saya mengenal kok dari Al-Quran. Apa yang kakak kenal dari Iya. Tuhan kakak? Yang saya kenal ya bahwa Tuhan itu yang menciptakan alam semesta kan. Bukan ngakunya dia, sama kayak tadi jutawan ini yang aku jutawan. Woi, aku punya pabrik di sini, aku punya ini, aku yang bikin bangunan ini apartemen aku yang bangun. Kakak bisa percaya dengan klaim gitu? Saya juga bisa jadi Allah Bu, kalau cuma klaim. Ya, Kan kakak kita percaya. ciptakan itu. Semua Allah di dunia Tapi ini, kalau semua minta buktinya tidak ada. iya, semua berhala di dunia ini semua mengaku sebagai pencipta alam semesta ini, Kak. Kalau kakak menempatkan pembuktian Allah itu adalah sang pencipta dengan klaimnya telat. Islam itu agama yang paling telat mengklaim Allahnya sebagai pencipta. Hubal itu udah lebih dulu mengaku sebagai pencipta. Sebelum Islam ini, Hubal Allahnya Pagan Quraisy, Allahnya si kakeknya Muhammad, itu pencipta, udah diakui, udah ngaku lebih dulu. Terus lagi Kristen, belum lagi Hindu, belum lagi Buddha. Semua ilah kak di dunia ini mengaku gitu kak. Jadi kalau Anda berpatokan kebenaran Allah berdasarkan wahyu umum, wahyu yang semua dipakai oleh ilah-ilah, berhala-berhala di dunia ini, ya kakak paling kalah start. Paling telat kan? Islam kan paling telat. Duluan Hindu, duluan Buddha. Coba. Makanya saya bilang tolok ukurnya adalah kebangkitan. Siapa Allah yang bisa menghidupkan manusia, itulah sang pencipta. Itu buktinya. Siapa satu ilah di dunia ini yang bisa menghidupkan manusia? Allah belum pernah. Hanya Yesus.
the one and only true God. Yang lain gak ada kak, cuma nanti janji, nanti pokoknya aku bangkitkan, nanti. Ya sama seperti orang kaya yang ngaku-ngaku itu. Oh itu apartemen itu aku yang bikin, itu punya aku semua, nanti kok aku kasih A, B, C, D, mobil jenis apapun. Itu baru nanti, janji. Terus kakak berharap sama yang kayak gitu? Aku sih enggak. Aku Iya, masih satu cari saja. bukti. Aku Satu pasti saja cari yang bukti. mesti dibuktikan. Itu yang di Anisa. Ya, itulah Anisa 47 namanya dikatakan keimanan. kalau yang tidak percaya Al-Quran kepalanya diputar ke belakang. Tunjukkan saya satu saja. Ya, oten yang diputar kepalanya ke belakang. Itu saja. Tidak ada. Oke, kalau kakak bilang itu namanya iman, tapi jangan beriman buta kak. Iman itu juga harus diuji, makanya saya bilang. Kalau kakak bilang itu kan iman, berarti kakak belum benar-benar mengenal Allah kakak. Kalau kakak mengenal Allah kakak, kakak harus mengujinya. Kebenaran itu harus teruji kak. Kalau asal percaya namanya apa? Cinta buta. Ibu. Ya, itulah kurangnya saya belajar. Jadi saya bukan orang pinter ya di sini, cuma saya juga masih belajar juga. Jadi kalau ada misalkan saya nggak bisa bawa dalil kayak gitu ya, ya karena Nggak saya apa-apa. kebodohan saya. Enggak. Semua Padahal orang sebenarnya- berangkat dari ketidaktahuan, Kak. Jangan mengatakan kakak kurang belajar atau kakak nggak pinter. Semua orang berangkat dari ketidaktahuan. Tapi siapa yang mau belajar? Itu. Kan masalahnya ada yang malas, ada yang mau belajar, ada yang mau cari tahu, ada yang bodoh amat gitu. Kenapa? Karena mereka memang beriman buta gitu. Kakak bukan orang bodoh, enggak. Nggak ada orang bodoh di dunia ini diciptakan Tuhan. Tuhan itu segitu baiknya. Walaupun kalian tidak menyembah Tuhan Yesus, tapi Dia menciptakan kamu dengan akal pikiran. Jadi gunakan akal pikiranmu untuk menguji itu semua. Itu. Jadi jangan dibilang kakak nggak pinter. Oh, semua orang jadi dari bodoh kok. Semua orang dari nol. Kayak di SPBU, mulai dari nol ya. Gitu. Belajar aja. Misalkan Pak Pro. Ya, pada dasarnya semua orang tuh sama ya, sama. Betul kata Agatha. Tapi yang bikin bodoh tuh hanya Islam. Itu aja. Iya. Jangan gitulah. Jangan Kak. gitu Pak Prof, jangan gitu. Mohon maaf Pak Prof, ini memang agak pedes ya. Soalnya saya dulu juga sama Pak Pendeta itu nggak pernah bilang gitu. Jadi walaupun dia mengharap, mungkin ya dalam hati mengharap ingin saya masuk ke Kristen ya, tapi dia tuh nggak pernah mengolok Islam kayak gitu Pak. Jadi dia juga menghargai keimanan saya kayak gitu. Enggak, Pak Prof ini justru sayang sama Kak Sutini. Sama seperti seorang bapak yang bilang waktu anaknya nilainya 0. Bodoh kau, maksudnya supaya anaknya belajar. Bukan artinya tidak sayang, bukan menghina itu. Pak Prof ini sering ngatain aku tuh, bodoh kali kau Agatha. Ya karena saya kurang belajar. Itu maksudnya menegur. Next time kalau saya anak yang berpengertian, pasti saya akan belajar. Supaya gimana bapak saya ini enggak ngatain saya bodoh lagi. Saya akan berusaha. Itu. Iya. Tapi yang dikatakan Pak Prof itu ada dalilnya juga. Baginda sendiri yang berkata. Betul. Iya. Nggak apa-apa. 2111 tentang saya itu kenapa? Dikatakan di situ. Kalian tidak tahu menghitung, kalian tidak tahu membaca. Pak Lado ini memang suka kali lah nabur garam di atas luka orang. Maksudnya dia supaya dia tahu juga. Iya. Kalau kita tutup-tutupi juga kasihan dia. Karena itu tadi Kak, orang tua yang baik pasti menegur anaknya kalau salah. Itu. Ingat ya, kami ini nggak ada membenci kalian. Kami nggak diajarin membenci. Ini adalah upaya kami menunjukkan kasih kami kepada Kak Sutini dan teman-teman yang ada di sini. Semoga Iya, sama supaya Kak Di. apa? Supaya kalian itu beroleh keselamatan atas Tuhan yang benar-benar bisa menghidupkan, bukan yang mengajab. Bukan Kak, yang maksudnya Kak gimana ya Kak? Bukan yang mengazab itu? Ini soalnya aku kalau baca Quran Kak, dikit-dikit Allah maha mengajab, maha menghukum, Allah melaknat. Aduh, nggak pernah Tuhan ini baik-baik. Coba bacalah itu Kak, Al-Anfal ayat 12 atau Tapi Mbak Kata, 29. ibu ini jadi begini karena memang mereka itu dilarang untuk menanyakan
Oh. bertanya ya. Ini Al-Maidah 101. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang diterangkan kepadamu. Justru Oh, iya. menyusahkan kamu. Jadi mereka memang dilarang bertanya. Betul. Makanya Ada ketika dalilnya apa yang juga. dikatakan Ustadz diterima bulat-bulat, nah mau diuji, mereka nggak ada pulang untuk menguji, dilarang untuk menguji. Mm-mm. Nah, makanya akhirnya jadilah yang kayak begini-begini, Ibu Sutini dan yang lain-lain itu. Makanya Bu Suti ini juga sebenarnya korban. Makanya aku nggak bisa Iya, keras sama korbannya. dia. Korban semua orang ini. Kayak gimana lah. Cuman kami bisa mendoakan kalian lah yang lagi sedang dalam pencarian. Ya, mendoakan kalian ini yang di bawah-bawah ini, yang mendengarkan di bawah ini, setidaknya Tuhan mengetuk hati kalian gitu untuk bisa menguji. Kami nggak akan mendoakan kalian masuk Kristen, tapi kami mendoakan kalian itu harus menguji iman kalian. Jangan pernah takut menguji iman kalian. Gitu loh Kak Sutini, kami nggak ada Iya, niat iya. apapun, kami nggak ada menghujat. Kami selalu mendoakan yang baik-baik untuk Ibu Sutini. Betul. Tapi Terima kasih ya Kak dengan doanya. Ibu Siti ini Tapi- dengan yang teman-teman Ibu Siti ini yang mendoakan yang tidak baik. Ketika Ibu Siti mengatakan, semua kamu dapat hidayah loh, kok kita harus mau dijadikan botol kan? Dilarang tanya, dikatakan buta huruf, masa kita mau begitu? Dikatakan Saya kita dalam menghitung. hati Silakan Iya, Kak. kan? Nggak apa-apa, silakan Kak Sutini. kalau dalam hati saya pribadi ya Pak atau Kak Agatha, saya karena saya mengimani Islam, saya jadi saya juga mendoakan kakak agar dapat hidayah kayak gitu. Jadi Ibu karena tidak Allah kan mengimani maha Islam, Bu. Ibu tidak mengimani Islam, tapi Ibu tidak tahu Islam itu bagaimana. Gitu. Ibu tidak mengimani, tapi Ibu ini tidak tahu apa itu isinya. Karena Ibu tidak pernah mau menguji. Ibu cuma terima bulat-bulat apa yang Ustadz katakan. Karena dilarang bertanya, dilarang menguji. Itu yang masalahnya. Jadi ketika Ibu mendoakan kami untuk mendapat hidayah, berarti Ibu tidak mau kami selamat. Iya. Ya. Iya, sebenarnya doa kakak itu justru menjerumuskan. Iya. Karena kakak juga belum menguji, sementara kami sudah menguji. Gitu Kak. Kami tuh mengasihi kakak loh. Kami nggak mau kakak itu menuhankan Allah yang salah. Kenapa? Karena begitu kakak salah menuhankan, ya dampaknya itu Kak jangka panjang. Setelah mati nanti, kematian itu akan kekal menimpa kakak. Gitu loh. Sementara Tuhan Yesus tidak menginginkan kalian semua ini mati. Tuhan Yesus tuh mengasihi kalian semua. Termasuk Kak Sutini. Tuhan Yesus nggak mau Kak Sutini ke neraka. Makanya Kak Sutini makanya Tuhan Yesus nyuruh kami apa? Memberitakan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Iya. Sementara di dalam iman Kak Sutini harus ke neraka dulu. Melewati Sirotol Mustaqim. Betul nggak? Betul. yang dimaksud itu yang berbuat dosa Kak. Kalau Oh, berbuat semua. dosa dulu, kecuali dosa syirik. Kalau Semua dosa Bu, syirik, baca Maryam 71 Bu, semua. Nggak ada kecuali. Tidak ada seorang pun di antara, tunggu saya pakai supaya lebih tergugah hatinya. Pakai Jangan dia. goyang masalah. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak, kok diganti melewatinya? Mendatanginya. Awalnya itu. Ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan. Itu Bu. 72-nya Pak Staf, 72-nya. Lihat jangan satu ayat aja. 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang jolim di dalam neraka Oke. dalam keadaan Berlutut. berlutut. Tengok Kak. Orang-orang yang bertakwa berarti semua masuk kan?
masuk, termasuk yang bertakwa. Makanya baru diselamatkan dari neraka. Yang lainnya dibiarkan. Jadi itu cuma orang yang jalim aja, enggak Kak, termasuk yang bertakwa. Nanti baru Allah ke situ untuk menyelamatkan orang yang bertakwa itu. Tapi ini akan kan? Enggak. Kami Itu akan, yang ini maksudnya belum. yang kekal di neraka itu hanya orang yang berbuat musyrik, Kak. Kalau Ya, dalam coba Islam, saya tanya, yang diselamatkan Allah orang bertakwa itu diselamatkan dari mana? yang diselamatkan tuh dulu kalau saya baca hadis itu dari syafaat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat sibuk nanti di akhirat sana karena akan menyelamatkan umat-umatnya kayak gitu. Oke, sekarang saya tanya Kakak, Allah atau Nabi Muhammad yang menyelamatkan kalian? Ya, Rasulullah tuh hanya apa ya? Tadi Kakak bilang syafaatnya menyelamatkan. gitu. Oke, Iya, kalau Nabi maksudnya Muhammad syafaatnya. menyelamatkan, apa gunanya kalian menuhankan Allah? Tuhankanlah Muhammad. Karena Allah nggak menyelamatkan. Muhammad kan yang menyelamatkan. Ya, Betul nggak? Muhammad kan sampai sekarang didoakan. Ya, karena Nabi Muhammad tuh kan utusan Allah, Kak. Jadi ya Oke, tadi Allah kan kakak Tuhan. bilang Nabi Muhammad nanti itu yang akan sibuk gitu kan, repot kan, nyelamatin Iya. kalian. Berarti Nabi Muhammad yang nyelamatin kalian, bukan Allah. Hah, Ya Allah logikanya juga, di Kak. situ, logikanya gitu kan, betul nggak? Berarti untuk apa kalian menuhankan Allah? Kalian cuma butuh Muhammad untuk itu. Siapa yang menuhankan manusia di sini? Siapa? Tapi nabinya berkata lain tak, yang menyelamatkan bukan dia. Jangan dulu. Oke. Gimana Kak Sut ini? Biar berpikir dulu Kak Sut ini. Ini kita berlogika. Gimana? Yakin Kakak? Seorang manusia menyelamatkan Kakak? Muhammad, Karena dia syafaatnya. seorang nabi, Kak. Orang Oke. manusia terpilih. Oke, baik. Bisa nggak orang yang belum tentu selamat nyelamatin orang lain? Karena kalau Nabi Muhammad sudah dijamin surga, Kak, dalam keimanan kami. Dijamin, tapi sudah belum? Sudah dijamin surga. Lah Dijamin. kan kita belum melewati Oke. hari kiamat, Kak. Kan belum ada Oke. surga. Dalil. Nggak apa-apa Pak Ladu, nggak apa-apa Ladu. Pak Ladu. Kalau Anda bilang Muhammad dijamin surga, sama siapa? Sama Allah yang menjamin surga. Kira-kira menurut Dan Kakak, 10 sahabatnya juga. baik, kalau menurut Kakak, apakah surga itu untuk pria atau nabi yang, maaf ya Kak ya, menggauli budaknya, bermuka asam, menikahi perempuan kecil, ya, yang menggauli budaknya itu kan berzina. Menurut Kakak, apakah surga sereceh itu? Sampai orang-orang ya, seorang nabi yang perilakunya, mohon maaf ya Kak ya, kita baca hadisnya itu ya, seperti agak mengerikan ya, nggak pantas dilakukan untuk seorang nabi. Menurut Kakak, apakah surga Kakak semurah itu? Segampang itukah memperoleh surga dengan perilaku yang seperti demikian? Menurut Kakak lah. Kalau menurut ini mungkin saya juga ada salahnya ya, Kak. Menurut saya ya Kak, karena saya belum hafal Nggak apa-apa. hadis ya. Hadis itu soalnya beribu-ribu hadis ya. Kalau menurut saya gini Kak, jadi kalau kita ya misalkan dalam kehidupan ini kan banyak ujian ya, ujian seperti misalkan banyak orang-orang yang berzina, tanpa nikah, di mana-mana banyak zina, bahkan kalau dalam Islam kan pegangan gitu sudah nggak boleh kan, berpacaran nggak boleh. Nah, makanya Rasulullah itu menikahi sampai empat ya. Jadi yang terakhir tuh 13. jadi itu bukan 13. takutnya umatnya itu berbuat zina. Jadi boleh menikahi lebih dari satu daripada orang-orang yang berbuat zina kan, daripada nggak dinikah. Kalau dinikah kan dia sudah nggak berzina gitu. Sekarang Kak. gini Kak, Allah yang ngikutin manusia atau manusia yang ngikutin Allah? Kalau Iya, manusia kalau yang standar ngikutin Kakak, Allah. sebentar, kalau standar Kakak, Nabi itu takut, Allah itu takut karena perkataan Nabi sama dengan perkataan Allah. Nabi itu takut kalau daripada zina, kekang dong. Hukum Allah itu mengikat. Kok malah Allahnya menye-menye? Satu istri, tekan syahwatmu. Gitu baru benar. Ini masa syahwat
Syahwatnya orang ngikutin Allah, maka Allah menyediakan yang lain kayak ngasih solusi pegadaian gitu. Loh, logikanya Kak, hukum Tuhan itu yang mengikat, bukan syahwat mengikat Tuhan. Itu kan seolah-olah Allahmu itu ngikutin syahwat manusia, benar nggak? Logika ini loh. Saya berlogika sekali untuk ini. Itu satu. Yang kedua Kak, Muhammad mempraktekkan apa terhadap babunya Hafsah? Diewek, diranjang istrinya sampai istrinya keberatan. Perilaku apa ini? Kalau itu saya belum tahu ya Kak. Itu Belum surah, tahu sama jadi surah. sekali. Latar belakang turunnya ayat Asbabun nuzul. At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Soalnya dalam Al-Quran itu Kak, kita nggak boleh Enggak, saya nggak pakai tafsir menafsirkan. saya cuman baca ini Kak. Coba bukakan Faslab. Dibesarkan tolong dia Pak Prof. Kok agak lemot ini kok. Nggak bisa aku besarkan dia. Oke, cek ada suara nggak Kak? Ada. Oke. Saya dari Ibnu Katsir Online, tafsir surah Ini tapi aku mau cari makan bentar aja. Oke. Tafsir surah At-Tarim 1 sampai 5 kita lihat teman-teman. Oke. Tolong jangan di-push sekali kakak ini ya. Minta tolong kakak Iya. ini baik. Ya, ajarin aja deh iman kita. Oke, kita cari pelan-pelan. Nih. Dari Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Ibnu Abdur Rahim Al-Burfi telah menceritakan kepada kami, Ibnu Maryam telah menceritakan kepada kami, Abu Ghassan telah menceritakan kepadaku, Zaid Ibnu Aslam, bahwa Rasulullah menggauli Ibu Ibrahim, nanti saya tunjukkan namanya, di rumah salah seorang istri beliau. Maka istri beliau berkata, "Hai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku." Oke, kita cari ke bawah lagi ya, untuk mengetahui namanya ya teman-teman ya. Nih mengharamkan budak. Sebentar kita cari lagi lebih jelasnya. Bentar ya. Nah itu tuh dalam kurung tuh. Oke, permulaan kisahnya ialah berkenan dengan Ibu Ibrahim. Namanya siapa? Kalau ibu pernah dengar, Maria Al-Qibtiyah. Nabi Saw menggaulinya di rumah Hafsah di hari gilirannya. Jadi si Qibtiyah ini budaknya Kak. Digauli di ranjangnya Hafsah. "Hai Nabi Allah, sesungguhnya engkau telah melakukan terhadapku suatu perbuatan yang belum pernah engkau lakukan terhadapku pada seorang pun dari istri-istrimu." Ini tafsir di sini yang ini kayak Faslab, yang ada diamlah. Yang biasa kiamat. Itu kita. kiamat Tadi yang di begitu. surat apakah? At-Tarim 1 At-Tahrim. sampai 5 Kak. At-Tahrim 1 sampai 5. Nih. Bahwa di sini pun Nabi bilang, Nabi SAW bersabda kepada Hafsah, "Hei, janganlah engkau ceritakan kepada siapapun dan sesungguhnya Ibu Ibrahim haram atas diriku." Itu Nabi malah justru disuruh merahasiakan. Ini banyak nih ceritanya nih. Nih, dengan menceritakan hal yang sama, tapi dengan dengan bahasa yang berbeda. Tapi intinya adalah kita itu kan tadi versi panjangnya ya. Kita At-Tarim surah berapa ya, Pak Ladusik? 66. 66. 66, oke. Versi singkatnya, itu tadi versi lengkapnya. Versi singkatnya sama. At-Tarim 1, asbabun nuzulnya apa? Suatu hari Rasulullah menggauli seorang budak wanita miliknya di ranjangnya Hafsah. Itulah singkatnya kita. Mungkin boleh ditanya ke ustadznya kalau mau. Iya Kak. Gitu. Iya. Saya biar jelas kayak gitu Kak. Jadi takutnya semakin diolok-olok pula ini keyakinan saya. Nah. Jadi olok-olok loh Bu, nggak ada yang pernah mengolok-olok kok. Data semua Ya tinggal soalnya baca. kan takutnya gini Kak, itu nanti jangan-jangan itu jangan dirubah-rubah gitu. Nggak ada yang Gini berubah-ubah. Kak ya, kakak tulis aja deh asbabun nih. Ini kan dari Ibnu Katsir Online. Saya aplikasinya juga punya. Nih, tinggal klik aja. Saya tidak merubah. Set. Sama. Bahkan kalau kakak misalkan mengira ya, At-Tahrim 1 Qurano. Sama kok. Qurano.
no. Oke. Nih. Oke. Di sini saya klik. Nih, sama ayatnya. Kita buka tafsirnya ya, sama ya. Saya buka dari Ibnu Katsir ya. Betul ya Bu ya? Oh, salah. Iya. Nih, sama. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Rasulullah. Peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Sama juga nih. Bagi dirinya, tidak akan menggaulinya lagi, betul. Memang ini kisah tentang Nabi yang menggauli seorang budak di ranjang Hafsah. Nih, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Ya, sama. Tidak ada data yang mengatakan tidak. Ya, justru data Islam yang saya paparkan di sini. Atau begini saja supaya lebih mudahnya, karena Ibu Sut ini sangat percaya sama Baginda. Boleh tahu Bu pakai data, tapi pakai dalil Bu ya. Satu saja perbuatan baik Baginda apa? Kata-kata jangan dipus Banyak. pada dosi. Oh banyak ya, ini yang banyaknya. Saya satu saja Bu apa? Tapi pakai dalil Bu ya. Karena saya sudah banyak diskusi dengan ustadz-ustadz, tidak pernah mereka tunjukkan dalil. Cuma bilang banyak. Kalau orang Islam bilang banyak itu saya yakin tidak ada. Ya mungkin Dobra? belum bisa saya jawab ya. Iya, memang kalau orang Islam biasa bilang banyak itu jawabannya pasti tidak ada. Ya, jadi narasi yang disampaikan host ya memang berdasarkan data Bu Sut ini ya. Saya tidak fitnah ya, betul? Betul ya? Nanti silakan tanyakan ke ustadznya gitu aja. Gitu. Halo Pra, monitor nggak Pra? Tanya lagi Bu Sutini. Ibu Sutini tanya lagi Bu. Gini, mau tanya Pak Prof ya. Tanya lagi. Masalah misalkan kan kalau orang Kristen katanya kan dibaptis gitu ya Pak. Gimana dengan anak kecil gitu Kak? Anak kecil Kalau juga dibaptis. kan biasanya, maksudnya kalau belum dibaptis gitu kan katanya, kalau pengen masuk surga kan dibaptis gitu tuh. Penjelasannya Anak gimana? kecil juga dibaptis, Gimana Bu. dengan anak kecil kok bisa masuk surga yang belum dibaptis? Ya anak kecil juga dibaptis. Kalau ada anak kecil yang belum dibaptis terus dia meninggal, ya otomatis dia akan masuk ke dalam Firdaus. Karena apa? Dia belum mengenal akan dosa. Bagaimana dia diadili sementara dia nggak mengenal dosa? Terus Tuhan Yesus pun mengatakan, jangan jauhkan anak kecil ini daripadaku, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Artinya anak-anak kecil itu itu Matius 19 ayat 14. Artinya anak-anak kecil itu kalau dia mati ya dia otomatis akan masuk surga. Gitu. Dia belum mengenalkan dosa. Mau dia anaknya dari orang Islam, anaknya orang Hindu, ya, dia nggak kenalkan dosa. Gitu. Gitu, Bu. Berarti juga sama Kak. Kalau di Islam juga gitu. Ya, Kalau kalau masih itu bikin kecil data, ya masih ada yang nanya data. masih fitrah. Berarti Islam. Kenapa, Bu? Gimana? Ya kalau masih kecil meninggal gitu juga kembali ke fitrah. Jadi dia tidak masuk neraka juga kan, belum punya dosa. Permasalahannya kalau dia Yang ini lagi ya besarnya, Pak. dia besarnya jadi Islam, dia harus mengenal dosa, Bu. Sahih Muslim 4936. Justru di Islam itu harus berdosa. Kalau nggak berdosa, maka Allah akan memusnahkan. Betul ya, Faslav ya? Betul kan? Ya betul. Tapi kurang tepat juga perkataannya Ibu ini Ibu. Karena dalam Islam bukannya apa ya, yang kecil-kecil apalagi yang perempuannya itu sudah boleh dinikahi. Ini, Bu. Anak itu sudah boleh dinikahi. Nah, anak kecil boleh dinikahi. Iya. Ada dalilnya. Berarti Surat memang Al-Baqarah. mereka sudah harus diperkenalkan dengan dosa. Oke, Ibu Sut ini mau baca nggak, Bu? Mau baca atau dibacain, Bu? Dibacain aja Pak. Nggak kuat ya. Oke. Bisa. Suara Pala Dusing aja. Pala Dusing dialek Oke, silakan Paladu. dialek Itu empat. saya baca dari sini soalnya kecil saya punya mata ini.
Bukhari berapa? Oh, paling Hadis betul. yang nomor berapa? Sahih Muslim 4936 Paladu. 4936. Itu semua ya. data saya sudah saya hibahkan kepada beliau ya. Oke, dialek 4 ya Paladu sing. Oke. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ja'far Al-Jasari, dari Yazid bin Al-Asam, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah, nabinya orang Islam, bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu, Allah akan mengganti dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pasti akan mengampuni mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Jadi mesti berdosa, Bu. Di Islam itu mesti berdosa. Kalau tidak berdosa harus diganti dengan akan dimusnahkan dan diganti dengan umat yang berdosa, supaya Allah punya pekerjaan mengampuni. Iya. Gitu ya. Gitu. Kalau nganggur, jadi harus memang Anak kecil. Karena Anak di sini kecil. bahas dosa ya Kak. Saya mau tanya, berarti orang-orang Kristen itu berbuat seenaknya gitu, jadi kan sudah ada yang nanggung dosanya gitu, gimana Kak? Enggak. Makanya di Alkitab dikatakan, siapa yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Sehingga kalau kita sudah dibaptis, kita harus hidup seperti Kristus. Semua orang tahu, anak kecil aja tahu bahwa Yesus itu atau Yesus Kristus itu orang benar, orang baik. Tapi kalau dia dibaptis tapi dia mengenakan Muhammad, itu yang salah. Gitu. Itu jelas salah total. Contoh, bagaimana perilaku Nabi Muhammad? Maksudnya gimana, Prof? Mengenakan Muhammad? Ya dia udah dibaptis, katakanlah dia udah dibaptis nih. Oke, dibaptis di gereja. Tapi kelakuannya bukan seperti Kristus. Bukan mengikuti apa perintah Kristus dan teladan Kristus. Tapi teladan Nabi Muhammad. Seperti tadi udah dibuka. At-Tahrim ayat 1. Terus. Prof, kayaknya aku kena aja loh, Prof. Nggak ada makanan di luar. Hujan Waduh. dong. GoFood lah. Puasa lah aku ini, Prof. Mau ulang tahun. Iya. tadi saya lihat mengunyah. Gitu. Kira-kira kayak gitu Bu Sutini. Bu Sutini udah berkeluarga belum ya? Oh iya, ide Indomie. Oh iya bener. Nah, Udah, belum itu. Udah ya. Kira-kira nih, Bu, saya mau tanya. Seandainya, ya bukan Bu Sutini lah, orang lah ya. Orang, ada ajaran gini nih. Misalnya ya, Pak Ladu ngajarin satu ajaran. Ya, Pak Ladu jadi nabi, dia ngajarin satu ajaran. Di mana ajarannya boleh membunuh ibu hamil. Kira-kira Bu Sutini setuju nggak? Ajaran itu berkembang di dunia. Membunuh ibu hamil? Ibu hamil Tidak dengan lah, Pak. anaknya. Dengan anaknya. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Misalnya Saya tidak Pak Ladu menyetujuinya diolokin, lah. Pak Ladu, lu jenggot lu ubanan, gendut lu gitu. Terus Pak Ladu bilang, semua yang ngolok gua wajib membunuh itu meskipun ibu hamil. Setuju nggak? Prof, Hmm? kalau yang kayak gitu terjadi, Loli harus ngomong. Hmm. Gila lu. Lu. Gue sensor aja kayaknya. Ya, coba Bu Sutini mau nggak ngikutin ajarannya Pak Ladu kayak gitu? Gak mau ya? Pasti nggak mau dong. Bu Sutini kan punya akal sehat. Faslав, standby Faslав. Always. Abu Asik. Daud 3795. Kita baca sama-sama ya. Gila lu. Anjay. Jangan. Yang bilang gue HBD, gue tekek ya. Gue makin tua nih. Nggak suka gue. Jangan bilang gue HBD.
Abu Daud 3795. Panjang nih ya, tapi aku mau bacain sih demi Bu Sutini. Sahih ya. Ini tentang hukum tindak pidana. Coba kita baca nih ya. Ibnu Abbas pernah bercerita kepada kami. Ibnu Abbas ini adalah sepupu kandung Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Seorang laki-laki buta mempunyai ummul walad atau budak wanita yang dijadikan istri. Ummul walad tersebut menghina Nabi Muhammad dan ia benar-benar telah melakukan penghinaan. Laki-laki buta itu melarang dan mengancamnya. Jadi tadi ceritanya Pak Ladu punya pengikutnya Pak Ladu buta matanya, dan dia punya istri. Istrinya menghina Pak Ladu, gitu. Akhirnya, ya kita perhalus saja ya pakai Pak Ladu ya. Laki-laki itu melarang dan mengancam istrinya, namun ia tidak berhenti dan ia terus melarangnya. Namun wanita itu tidak menggubris, tetap menghina Pak Ladu, sehingga Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya. Pada suatu malam, wanita itu kembali mencela Nabi Ladusing. Maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam dan meletakkan di atas perut wanita itu, wanita istrinya tadi, seraya menusuknya. Laki-laki pengikut Pak Ladu tadi itu membunuh istrinya, sementara antara kedua kaki wanita tersebut, kan dia lagi hamil ya, lahir bayi mungil hingga ia pun berlumuran darah. Ketika hari pagi, kejadian tersebut disampaikan kepada Pak Ladu Shallallahu Alaihi Wasallam. Asik. Beliau lantas mengumpulkan orang-orang dan bersabda, "Aku bersumpah kepada Allah atas seorang laki-laki, ia telah melakukan suatu perbuatan karena aku. Ia dalam apa itu Faslaf? Kebenaran. Kebenaran." Ternyata benar Nah, ini ya. ngeri nggak Pak Ladu ini? Kemudian laki-laki buta itu melangkah di antara manusia hingga ia duduk di hadapan Nabi Ladusing. Ia lalu berkata, "Wahai Rasul Ladusing, akulah suaminya. Namun ia mencela dan menghinamu. Aku telah melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti dan tidak menggubrisnya. Darinya aku telah dikaruniakan 2 orang anak yang cakep." Orang Betawi ini, cakep. Tunggu. Cakep dan manis Layaknya nggak? bintang yang bersinar. Prof, cakep dan manis nggak? Mikana itu. Iya. Wanita itu sangat sayang kepadaku, namun tadi malam ia mencela dan menghinamu Rasul Ladusing. Lantas aku mengambil pisau tajam. Pisau itu aku letakkan di atas perutnya dan aku tusukkan hingga ia monding. Nabi Ladusing lalu bersabda, Tunggu. Saya bicara. Ketahuilah bahwa darah wanita itu adalah halal. Astagfirullahaladzim. Screenshot ya? Naudzubillah. Hanya membela satu orang ya. Iya, kelas. Memang. Itu data ya? Luar biasa. Beda ya Kak ya sama yang saya pelajarin tuh. Rasulullah tuh sayang banget sama bahkan Ibu sama tidak yang pernah hilang. belajar. Beda Ibu sama tidak yang tahu apa. dicerita-ceritakan gitu kan? Enggak, tadi Iya itu Pak sama Ladu yang kok, kakak maksudnya. bawa data-datanya itu. Tadi Pak Ladu kok itu, Hmm. bukan Rasul Bahkan Ibu. Bahkan Pak Prof, apa namanya, wanita hamil itu Tapi yang kakak denger itu ada datanya kayak gini nggak? Tertulis? Nggak kan? cuap saja ustadznya. Modal congor. Udah pakai Lain kali data. kakak kalau Mbak, yang- diceritain kayak gitu, hadisnya tertulis di mana Tat? Gitu. Yang saya pelajari ini baca sendiri Kak, yang seperti Rasulullah itu waktu mau sholat kan diteplokin sama orang Yahudi itu ya, yang bukan Islam. Iya, Nah, Itu sama kan- si Abu Jahal dilempar tai. iya kan sampai berapa hari gitu kan dilempar dia nggak balas, nggak marah kan kayak gitu. Jadi sampai berapa hari kok tiba-tiba nggak ada yang lempar lagi si orang Yahudi tadi kan. Kemudian Abu dia Jahal kan- itu yang lempar ya? Abu Jahal. Pokoknya saya yang denger tuh bukan orang Islam lah Kak Mas. Dari situlah dia masuk Islam karena kebaikan Rasulullah itu tadi. Itu Pas berdalil malah atau tidak itu diceritain kayak cerita gitu. kayak begitu? Jangan sampai blogspot yang ibu baca.
Kayak seperti ini Bu ya, orang buta yang memberi makan Nabi memberi makan orang buta tiap hari di surat itu tiap hari itu adalah hadis yang tidak ada itu yang dikarang-karang sama para ustadz. Agak. Iya. Kalau yang Jangan ditemplokin tai onta itu Abu Jahal ya Prof ya kalau nggak salah ya. Coba bukain hadisnya. Orang Quraisy. Dan itu nggak bertobat kan? Enggak. Nggak Tapi bertobat. ada yang lebih parah tuh sahabatnya ngasih kotoran kering. Iya. Waktu Oh, cebok ya? Iya, itu lebih parah sih. Pra, boleh Jadi, request nggak, Pra? Pragu. Silakan Praku. Iya, bacain hadis dong. Tapi suaramu, Pra. Enak, nyaman dengerin. Coba. Iya, besarin dong. Izin kakak Agat. Ini. Mana. Kau yang baca ya, Pra ya? Dijabarkan. Silakan. Aisyah. Oh, sorry. Dari Amrah, dari Aisyah, bahwa Habibah binti Sahal pernah berada di sisi Sabit bin Qais bin Syamas. Kemudian ia memukulnya dan melukai sebagian tubuhnya. Lalu Habibah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh dan mengadu kepadanya. Maka Nabi SAW memanggil Sabit dan berkata, ambillah sebagian hartanya dan ceraikan dia. Kemudian Sabit berkata, apakah hal tersebut boleh, wahai Rasulullah? Beliau berkata, ya. Kemudian ia berkata, sesungguhnya saya telah memberinya mahar 2 kebun, dan keduanya ada di tangannya. Nabi SAW bersabda, ambillah keduanya dan ceraikan dia. Kemudian Sabit melakukan hal tersebut. Serem banget. Yang dipukul siapa? Istrinya, Habibah. Habibah ngadu ke Nabi. Terus suaminya dipanggil. Tapi malah, gue kira kan bakal dimarahin ya. Tapi malah dibilang apa? Perbuatanmu benar, ambil semua mahar yang telah kau berikan lalu ceraikan dia. Itu ngeri 2 gak sih? kebun. Ngeri gak sih? Parah ini. Ini sepertinya siapa tadi namanya laki-lakinya tadi? Sabit bin Qais. Sabit bin Qais sepertinya masuk ke dalam kategori komodo ya. Komodo. Sorry, bukan komodo. Mokondo. Modal konsisten dan doa. Astaga, Pak, kebenet. Udah gue plesetin itu nggak Sorry. Lu salah maksud gua. Astaga, maaf. Aku Astaga. Model Kita sudah memperhalus. modal konsisten doang. maaf. Astaga Tuhan, maaf. Itu singkatannya itu kan? Tapi ya kan, Prof? Iya, gue plesetin doang biar gak kasar. Astaga. Kalau gua kira lu salah, maksud gua konsistensi apa? Astaga. Ya itu artinya yang lo bilang udah tepat, cuman gue plesetin aja. Udahlah, kita skip. Maaf. Enggak. Aduh, ini tolong jangan direkam ya, astaga. Woi, bless me jangan direkam, woi. Potong. Kecep. Udah, ini hostnya kita turunin aja biar diambil ambulan. End live dong. Ini ada Aldebaran. Selamat malam.